Kak Nela. Kenapa Mbak? Ini kok ada bakteri baik sih? Setahu aku kok bakteri itu jahat ya dan malah bikin sakit. Emang kenapa Mbak kok tiba-tiba tanya bakteri baik, bakteri jahat? Soalnya tadi tuh keponakan aku kirim pesan. Katanya gini, Ate, kok aku ngerasa ada sesuatu sih cairan yang keluar dari kewanitaanku. Itu apa ya, Ate? Lah, daripada saya salah jawab nih, masa saya cuma jawab itu keputihan deh. Lah nanti kalau dia tanya-tanya lagi saya nggak ngerti enaknya gimana ya dokter ya saya jawabnya ya. Wah, kebetulan banget nih Mbak. Ini aku nih mau janjian sama Dokter Happy. Dokter Happy itu dokter spesialis mikrobiologi. Nah, beliau itu jagonya tentang bakteri-bakteri. Gimana kalau kita ketemu beliau aja bareng-bareng yuk? Boleh mau ikut? Boleh. Yuk. Oke deh, siap. Yuk. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum Dokter Nela. Waalaikumsalam dokter. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gini dok, ini tadi kita lagi ngobrol sama Mbak Novi. Itu tadi Mbak Novi itu cerita dok, katanya keponakannya ini ya habis kirim pesan dokter. Terus bilangnya, Ate, ini kok aku tiba-tiba ngerasa ada something yang keluar di daerah kewanitaan aku, itu apa ya tuh gitu. Terus tadi saya tanya ke Kak Nela, Kak itu apa ya Kak, apa keputihan gitu. Terus kalau saya cuman jawab keputihan aja pasti nanti nanya lagi gitu. Terus akhirnya saya cari-cari referensi nih. Terus kok ketemu ketemu artikel itu tentang bakteri baik 4 apa ya tadi ya mungkin ini ya bakteri baik bakteri baik di vagina. Terus saya tanya sama Kak Nela, Kak emang ada bakteri baik ya? Setahu saya itu bakteri kan jahat semua, jadi penyakit, bisa jadi penyakit lah. Itu gimana dokter? Itu apa ya yang dimaksud tadi sama keponakan saya ya? Ya jadi ini ya Mbak ya, jadi alhamdulillah ya kita harus bersyukur ya sama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi memang kita diciptakan itu, bayangkan Mbak, jadi daerah kewanitaan kita itu kan berhubungan dengan dunia luar nih. Jadi lokasinya pun dekat dengan dubur gitu ya. Lokasinya juga dekat dengan tempat keluarnya air kencing gitu ya. Tetapi daerah kewanitaan itu merupakan satu-satunya saluran yang berhubungan dengan dunia luar yang dia itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Coba ya, kalau kita lihat nih, kalau rongga mulut kita contohnya ya, kita harus sikat gigi kan. Kalau nggak kita bersihkan kayak mana tuh ya? Iya betul. Nggak bisa kan? Nah, nggak bisa. Hidung kita, nggak mungkin kan kita nggak bersihin hidung itu nggak mungkin. Telinga kita juga pasti mungkin seminggu sekali, sekali 2 minggu harus dibersihkan. Nah saluran kewanitaan kita itu dia bisa membersihkan dan sendiri. Dan walaupun daerahnya tampak kotor begitu ya karena lokasinya dekat dubur, kita itu terlindungi. Bayangkan ya, terlindungi tidak mengalami infeksi begitu ya, karena ada perlindungan tadi itu dari bakteri baik di daerah tersebut. Emang namanya bakteri baik. Kirain tuh bakteri cuman bakteri jahat aja. Jadi ada bakteri baik. Jadi banyak bakteri baik sebenarnya di tubuh kita. Jadi memang Tuhan itu menciptakan kita ya, bahkan jumlah bakteri di dalam tubuh kita itu lebih banyak dibandingkan sel tubuh kita sendiri. Nah, fungsi dari bakteri itu adalah kebanyakan adalah melindungi kita. Ya, contoh di kulit kita juga punya, kemudian di usus kita juga punya. Di kulit gitu juga ya. Ada. Semua yang berhubungan dengan dunia luar begitu ya, itu pasti itu punya. Ada bakteri. Termasuk di daerah kewanitaan. Walaupun namanya bakteri baik gitu ya, tapi kalau mau kita lihat nama spesiesnya atau nama keluarga bakteri itu kita sebut sebagai Lactobacillus. Nah, mungkin panjenengan pernah dengar ya, Lactobacillus itu ada di produk itu minuman suplemen itu betul. Lactobacillus. Jadi memang Lactobacillus itu melindungi kita. Nah,
Kalau di daerah kewanitaan itu fungsinya bagaimana kok bisa melindungi kita gitu kan. Nah, namanya lactobacillus gitu. Nah, dia itu mencerna di situ ya laktosa, kemudian mengubahnya menjadi asam laktat dan mengubah daerah kewanitaan itu menjadi asam. Nah, bakteri-bakteri yang lain yang jahat, dalam tanda kutip jahat, itu bisanya hidup tuh di pH basa. Jadi kalau daerah kewanitaan kita itu sifatnya asam, nah otomatis bakteri yang lain nggak bisa hidup di situ. Nah, seperti akhirnya itu. keluar itu tadi. Ya, nggak bisa hidup. Jadi kita bersih gitu di daerah itu. Nah, mungkin pada beberapa orang tertentu terjadi yang namanya ketidakseimbangan flora normal. Nah, mungkin pernah dengar ya, ketidakseimbangan flora normal yang kalau di daerah kewanitaan itu akan bisa menyebabkan keputihan itu tadi. Ya. Oh, berarti keputihan itu karena tidak seimbangnya flora normal itu. Salah satunya, ada beberapa penyebab yang lain. Oh, gitu. Kalau misalnya berarti tadi itu keputihan terjadi itu karena itu tadi ya dokter, pH flora normalnya tidak seimbang itu tadi ya. Salah satunya itu. Betul. Tapi yang lainnya? Ya, kalau kita lihat penyebab keputihan itu ada beberapa. Biasanya kita bedakan menjadi infeksi dan non-infeksi. Karena perlu diingat bahwa keputihan itu juga ada yang normal. Saya yakin kita semua ya pasti mengalami kondisi itu. Ya, pernah mengalami yang namanya keputihan. Karena memang keputihan itu ada hal yang normal atau kita sebut di dunia medis itu fisiologis. Seperti contoh kalau misalnya kita di tengah-tengah masa subur kita gitu ya. Di masa subur itu memang daerah kewanitaan itu memproduksi cairan atau lendir untuk mempersiapkan embrio, misalnya ada embrio untuk menempel, jadi dipersiapkan itu. Jadi di tengah siklus kita ya biasanya 14 hari sebelum haid itu biasanya kita loh kok ada keputihan gitu. Mungkin bagi remaja yang baru mulai menstruasi gitu kok aneh nih gitu, bukan haid kok keluar putih, ada lendir cairan gitu keluar gitu bilangnya. Lah saya nggak berani untuk untuk balas dulu, makanya ketemu dokter dulu aja deh biar bisa ngejelasin. Betul. Jadi pada masa remaja ini kan ada peralihan dari masa kanak-kanak yang sebelumnya tubuh itu tidak disiapkan untuk reproduksi. Kemudian memasuki masa remaja sudah mulai pubertas masuk, hormonal juga berubah. Betul. Saluran reproduksi juga dipersiapkan ya menuju dewasa. Nah, itu terjadi perubahan hormonal. Nah, mulai di situ keluar lendir, mulai menstruasi, ada keputihan yang normal gitu. Nah, keputihan ada yang normal, ada yang tidak normal tentu saja. Nah, tidak normal ini bisa disebabkan karena infeksi. Jadi kalau infeksi itu bisa karena infeksi menular seksual contohnya. Jadi ditularkan dari pasangan seksual. Ya, kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri atau jamur tapi tidak lewat hubungan seksual juga ada. Contohnya karena jamur. Contohnya jamur. Keputihan karena jamur itu tidak harus lewat hubungan seksual. Karena apa? Contoh, memakai pakaian ketat, lembab. Nah, jamur itu seneng tumbuh di tempat yang lembab. Nah, seperti itu, agak hangat, lembab. Nah, dia suka. Nah, itu bisa jamur berkembang biak berarti dengan harus dikasih tahu juga nih ponakan saya kalau pakai celana jangan yang ketat-ketat. Boleh ketat-ketat gitu ya. Terus itu berarti penyebab keputihan keluar itu ya karena itu juga bisa karena itu ya dokter. Bisa. Ya, jadi apalagi tadi, jadi jamur gitu ya. Kemudian ada yang karena ketidakseimbangan flora tadi. Bakteri baik harusnya banyak kan? Nah, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang mengganggu nih pertumbuhan bakteri baik, bakteri jahatnya mulai mendominasi dan ini menyebabkan suatu gangguan yang namanya bakterial vaginosis, dan itu juga memberikan keputihan. Kemudian ada juga yang non-infeksi. Contohnya keganasan, kanker. Nah, kanker bisa kanker di daerah kewanitaan itu bisa memberikan keputihan. Gitu.
Itu kira-kira kita kalau mau membedakan itu ya dok, itu yang apa tadi yang keputihan yang fisiologis atau yang normal sama atau yang infeksi atau mungkin non infeksi itu gimana ya dok? Mungkin kan kalau yang kayak ponaannya Mbak Novi mungkin juga masih belum terlalu ngerti bisa bedain pertama kali gitu ya. Ya, jadi sebagai seorang wanita kita kan setiap bulan itu pasti ada keputihan yang fisiologis, pasti merasakan keputihan yang fisiologis itu tahu kita. Nah, ketika terjadi perubahan dalam arti warna, kemudian baunya, berbau atau enggak, kemudian disertai gatal, mungkin gatal luar biasa, sampai nimbulin gatal, kemudian banyaknya, yang awalnya hanya semir, sekilas gitu ya, itu kok tiba-tiba banyak tiap hari, yang lain dari biasanya begitu. Kemudian disertai tadi ya nyeri juga bisa. Nah itu berarti harus periksa ke dokter. Nah periksa ke dokter bisa di spesialis kulit kelamin, bisa ke spesialis objin. Nah nanti dari spesialis kulit kelamin, dari spesialis objin tuh biasanya diperiksakan mikrobiologi klinik ke bidang saya. Jadi saya melihat tuh di dalam daerah kewanitaan itu dilihat bagaimana peradangannya. Jadi bisa terlihat secara mikroskopis. Di bawah mikroskop itu saya bisa melihat bakterinya banyak yang baik atau yang jahat. Nah, dominan bakteri baik atau jahat. Terus ada bakteri yang memang berbahaya, yang kalau misalnya Mbak tahu pernah dengar GO, penyakit GO, penyakit kelamin. Nah, itu juga bisa terlihat di bawah mikroskop. Nah, kalau kita tahu penyebab dari keputihan itu apa, tentu saja terapi atau obat yang diberikan itu akan lebih terarah masih bisa jitu begitu yang kita harapkan. Bisa diitukan. Kalau untuk mencegahnya sendiri di dokter itu gimana? Ya, nah mencegah keputihan yang disebabkan karena ketidakseimbangan flora normal, nah itu kita harus mencegah praktek-praktek begini. Contoh, ini kan bakteri baik nih ya. Bakteri pun bisa mati kan? Nah, contoh kita apakah nih bakteri baik itu bisa mati? Contoh kita bersihkan daerah kewanitaan itu contoh dengan cairan disinfektan, antiseptik. Kan banyak tuh dijual di pasaran. Berarti emang nggak boleh dokter? Justru nggak boleh. Oh, tidak disarankan pakai? Tidak. Berarti sama. Jika pun boleh itu berdasarkan indikasi ya dari dokter. Jadi dokter yang memutuskan. Menyarankan. Ada beberapa kondisi yang memang diperlukan. Tapi bagi sebagian besar orang, itu tadi saya nyatakan di awal tadi, bahwa memang daerah kewanitaan itu spesial. Dia bisa membersihkan dirinya sendiri. Tidak pernah kan? Kita harus membersihkan benar-benar yang pernah, kan? Tidak seperti saluran tubuh yang lain gitu. Jadi tidak disarankan walaupun mungkin berseliweran produk-produk higienitas kewanitaan begitu. Tapi justru itu bisa berbahaya kalau itu membunuh bakteri yang baik. Bakteri yang baik hilang, bakteri yang jahat merajalela. Kenapa? Karena lokasinya dekat dengan dubur loh. Ya kan? Dekat jadi banget. Kalau misalnya tidak ada yang melindungi, nah bisa bahaya. Ya bisa bahaya begitu. Kirain apa? Malah bisa membersihkan. Pinginnya kan bersih, kesat gitu ya dokter. Malah Nah, dan juga mungkin pengennya wangi gitu ya. Nah, beberapa waktu lalu kan kita ini cukup heboh ya di berita itu ya, yang baunya seperti ikan asin. Mohon maaf ada yang seperti itu. Nah, jadi kita sebagai seorang wanita itu harus menyadari bahwa memang bau vagina itu ya ada sedikit memang kayak baunya gitu ya. Secara normal memang tidak bisa wanginya seperti mawar, seperti tadi tidak bisa gitu. Kalau misalnya kita membuatnya justru wangi, misalnya diberikan pewangi atau cairan suatu yang membuat wangi, justru bahan kimia itu bisa menyebabkan iritasi. Nah, iritasi itu, peradangan itu juga akan membuat keputihan juga begitu. Nah, yang menarik dari mohon maaf nih ya, bau ikan asin gitu ya. Itu sebenarnya secara kedokteran itu ada diagnosisnya, yang memang ada diagnosis
ini bakterial vaginosis yang dia memang memberikan gambaran baunya itu amis, nah gitu. Gitu. Itu karena ketidakseimbangan flora normal tadi. Ya. Kalau misalnya keputihannya yang normal itu kemungkinan nggak ada baunya gitu ya, Dok? Nggak ada. Baunya lebih ke arah ya bau sekret vagina umumnya gitu ya, nggak yang bau anyir nggak gitu bau ya. menyengat begitu. Nggak bau warnanya amis juga. warnanya kalau Ya, normal itu transparan, kemudian berarti kayak cairan biasa gitu ya, Dokter. Transparan, bisa sedikit putih. Tapi kalau sudah berwarna coklat, itu hijau gitu ya, apalagi sampai kuningan, ke hijau itu ya. Nah itu ditambah ada gejala lain, misalnya adalah gatal, atau nyeri kemudian tadi itu ya yang dokter nyeri bilang itu. sampai mengganggu. Nah itu harus periksa ke dokter. Gitu. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan flora normal itu terganggu apa, Dokter? Ya, tadi menggunakan itu ya produk-produk pembersih hygiene, pembersih. Atau misalnya kita yang mungkin kalau orang awam tidak tahu itu pada saat mandi juga ikut dibersihkan pakai sabun gitu contohnya. Nah, padahal sabun itu pH-nya adalah basah. Oh, sama aja, Dokter. Nggak boleh pakai sabun juga? Nggak boleh. Jadi membersihkannya yang baik itu adalah dengan apa? Apa, Dokter? Air, cukup air. Cukup air saja. Iya. Jadi justru kalau misalnya kita bersihkan pakai sabun, nanti itu tadi muncul keputihan karena ketidakseimbangan flora normal. Atau kita merasa gatal justru. Karena dari sabun, biasanya kalau sabun itu mengandung nih ya, pewangi gitu ya, itu bisa menyebabkan iritasi. Gitu. Justru bisa nanti menyebabkan gatal. Pakai sabun, gitu. Nggak apa-apa. Air. Hanya air. Ya, paling baik, the best itu ya pakai air saja. Gitu. Pantesan orang luar negeri kalau hanya cuman di kalau di kita itu ya kebanyakan toilet itu tidak ada tisu ya sayangnya ya. Iya. Nah, mungkin tuh yang harus kita mulai itu adalah setiap kali kita habis dari kamar kecil ya toilet harus kita keringkan dengan tisu gitu supaya untuk mencegah lembab itu tadi ya. Jadi tumbuh jamur. Jamur suka hidup di tempat yang lembab. Gitu. Kirain pakai sabun, iya. Tiap habis ke toilet pakai sabun, terus pikirnya bersihin, malah itu salah satu penyebab keputihan itu ya, menyebabkan ketidakseimbangan flora normal tadi. Jika sampai terganggu tadi flora normalnya tadi ya, Dokter, itu selain ke dokter ada nggak sih yang namanya cara pengobatannya atau pencegahannya? Jadi yang pasti yang pertama harus dicari tahu dulu penyebabnya. Yang namanya keputihan yang mengganggu harusnya semua tahu ya. Kapan ini mengganggu itu tahu. Itu harus segera dibawa ke dokter. Karena takutnya terutama bagi yang mungkin usia di atas 40 tahun mungkin ya bisa ada keganasan gitu atau pre-keganasan gitu. Jadi harus segera ditangani ya, gitu. Jangan sampai sudah terlambat. Jadi tetap penyebabnya itu harus dicari tahu terlebih dahulu dan itu dengan ke dokter. Begitu. Ya, kalau misalnya masih tidak mengganggu karena kita sendiri masih bisa menilai ya ini normal nggak mengganggu atau tidak gitu ya. Nah itu dengan cara tadi mungkin saya menggunakan sabun contohnya tidak hanya menggunakan air. Nah kita harus singkirkan kebiasaan itu membersihkan dengan sabun itu jangan. Berarti hanya air aja gitu dikurangin dihilangkan sabunnya penyebabnya itu ya. Gitu. Terus Dok, kalau biasanya kan pada wanita yang hamil ya Dok, itu kan hormonalnya kan meningkat ya Dok. Itu juga biasanya mempengaruhi keputihannya kan cenderung lebih meningkat ya Dok. Betul. Nah itu membedakannya juga sama yang tadi mungkin tidak normal atau tidak normalnya gimana? Ya memang
pada saat hamil kan perubahan hormonal ya, dan juga tubuh mempersiapkan untuk nanti adanya janin yang tumbuh besar di situ dan akan lewat juga jalan lahir itu, tubuh mempersiapkannya dengan itu tadi perubahan hormonal. Memang pada wanita hamil pemeriksaan sekret vagina itu merupakan satu hal yang harus dilakukan pada saat ANC. Karena bakterial vaginosis itu ya, yang tadi ketidakseimbangan flora normal itu bisa menyebabkan persalinan preterm ya, prematur ya. Bakteri yang vaginosis tadi. Iya, jadi memang sebenarnya itu merupakan salah satu yang harus dilakukan pada saat kehamilan, dicek itu. Tapi selama ini jarang ya. Kita kalau nggak ada keluhan nggak periksa, atau mungkin anggapnya biasa. Gitu kan. Masih bisa diurus sendiri biasanya. Nah itu, tapi ya dokter, HIV bisa menyebabkan itu ya. Betul. Dokter, gimana sih caranya untuk menjaga keseimbangan flora normal itu sendiri? Ya, itu tadi mencegah flora normal itu untuk berkembang. Mati ya. Oh, mati. Justru yang baik itu harus dipelihara. Nah, cara memeliharanya tidak memakai kalau dari makanan, sabun. Dokter? Makanan tuh yang harus dijaga. Kan banyak tuh ini mitos ya. Iya. Apa tuh contohnya yang di masyarakat, nanas, timun menyebabkan keputihan. Itu tidak ada hubungannya sebenarnya ya. Oh, kirain ada hubungannya. Soalnya biasanya mamah-mamah tuh selalu bilang jangan nanti itu jadi mitos. Keputihan loh gitu. Itu mitos ya berarti. Ya. Itu mitos. Jadi ada banyak yang bisa dipakai untuk mencegah ya tadi. Tidak memakai sabun, tidak memakai produk-produk hygiene kewanitaan, memakai pakaiannya juga jangan yang ketat-ketat. Kalau dari makanan berarti nggak ada, Dokter? Nggak ada. Justru dikatakan untuk memperbanyak bakteri baik itu dikatakan ya diet yang tinggi serat, kemudian yogurt, nah itu baik. Nah tapi evidence base-nya itu yang masih sedikit, tapi secara teori itu bisa dilakukan ya. Gitu. Ini ilmunya bermanfaat sekali, Dokter. Iya, betul. Kita banyak yang salah kaprah. Salah kaprah. Yang belum tahu. Kayak gini kita jadi lebih jadi tahu. Ngerti cara ngejaga kewanitaan tuh gimana. Cara menjaga, bisa mencegah juga ya supaya nggak terjadi yang tidak normal tadi, keputihan yang tidak normal. Dan bisa tahu keputihan mana yang ternyata nggak apa-apa gitu, yang memang baik buat perempuan. Gitu. Iya, betul. Gitu. Dokter Happy, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ilmunya. Sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali. Sama, Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup ya Kak, kita di tentang wanita ini ada jargonnya, Dokter. Itu gini, ceritakan ceritamu di tentang wanita. Gitu siap. Ya, sama-sama ya Dokter. Baiklah, 1, 2, 3, ceritakan ceritamu di tentang wanita. Oke Sobat Wanita, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah ini, nanti bisa dijawab langsung dengan Dokter Happy. Oke Dokter, sekali lagi terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman di rumah, untuk teman-teman wanita di rumah. Terima kasih buat teman wanita yang sudah menonton Teman Wanita kali ini bersama Dokter Happy. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di Teman Wanita selanjutnya. Bye-bye.